pemeriksaan atas aset tetap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dan saya Davina Nealturiza. Saya Lisa Ramadhani. Saya Rifa Aurelia. Saya Riko Lenski. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian aset tetap. Aset tetap adalah pabrik, properti, dan kendaraan yang digunakan dalam operasi bisnis dan bukan untuk dijual kembali. Aset tetap ini memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, sehingga penggunaannya berlangsung untuk jangka panjang. Aset tetap diakui dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan, misalnya dalam membantu proses produksi atau administrasi. Nah, selain itu, biaya perolehannya harus bisa diukur dengan jelas, seperti harga beli, biaya instalasi, atau biaya pengirimannya. Karena sifatnya jangka panjang, maka aset tetap juga mengalami penyusutan selama masa pakainya. Baik, selanjutnya ada karakteristik aset tetap. Yang pertama, aset tetap dibeli untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Karena aset ini dipakai dalam waktu lama, maka aset ini memiliki umur pakai lebih dari 1 tahun. Lalu yang kedua yaitu aset tetap memiliki nilai material, artinya nilainya besar dan berpengaruh pada laporan keuangan, sehingga pencatatannya harus dilakukan dengan teliti. Nah, lalu yang ketiga, aset tetap ini harus dibedakan dari persediaan. Misalnya, mobil yang dipakai untuk operasional kantor itu termasuk aset tetap, tetapi mobil yang dijual oleh dealer itu adalah persediaan. Selanjutnya ada klasifikasi aset tetap. Aset tetap dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada aset tetap berwujud atau fixed tangible asset. Contohnya ada tanah, gedung, kendaraan, furniture, serta sumber daya alam seperti minyak, batu bara, dan emas. Aset ini memiliki bentuk fisik dan dapat digunakan langsung dalam kegiatan operasional perusahaan. Karena penggunaan jangka panjang, aset ini biasanya akan mengalami penyusutan atau depreciation kecuali tanah. Yang kedua, ada aset tetap tidak berwujud atau intangible asset. Contohnya hak paten, hak cipta, franchise, goodwill, dan biaya praoperasi. Aset ini tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi perusahaan. Klasifikasi aset tetap ini penting karena dapat berpengaruh pada cara pencatatan dalam laporan keuangan, perhitungan penyusutan, penilaian nilai perusahaan, serta keputusan manajemen terkait investasi jangka panjang. Selanjutnya, penyusutan dan kapitalisasi. Penyusutan adalah alokasi sistematis biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Artinya, ketika perusahaan membeli aset seperti mesin atau kendaraan, biaya tersebut tidak langsung dibebankan sekaligus, tetapi dialokasikan setiap tahun sesuai umur ekonomis aset, sehingga laporan keuangan mencerminkan penggunaan aset secara bertahap. Selanjutnya, perusahaan harus memiliki kebijakan kapitalisasi, yaitu aturan yang membedakan antara belanja modal dan belanja pendapatan. Kebijakan ini penting agar perusahaan konsisten dalam mencatat pengeluaran mana yang harus menjadi aset dan mana yang harus langsung menjadi beban. Tanpa pemisahan yang jelas, laporan keuangan dapat menjadi tidak akurat. Belanja modal manfaat lebih dari 1 tahun. Artinya, pengeluaran ini dicatat sebagai aset karena manfaatnya digunakan dalam jangka panjang, lalu disusutkan setiap tahun. Sebaliknya, belanja pendapatan manfaat jangka pendek. Artinya, pengeluaran ini langsung dicatat sebagai beban di periode yang sama karena tidak memberikan manfaat berkelanjutan. saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Tujuan pemeriksaan aset tetap. Yang pertama, menilai kecukupan pengendalian internal atas aset tetap. Yang kedua, memastikan aset tetap benar-benar ada, dimiliki, dan digunakan. Yang ketiga, memastikan penambahan aset merupakan kapital ekspenditur yang sah dan didukung bukti memadai. Yang keempat, memastikan penghapusan atau pelepasan aset dicatat dengan benar dan disetujui pejabat berwenang. Yang kelima, memastikan penyusutan sesuai dengan SHK dan dilakukan secara konsisten. Selanjutnya, alasan waktu pemeriksaan aset tetap relatif lebih singkat. Yang pertama, harga per unit tinggi dan jumlah transaksi sedikit. Karena nilai setiap aset tetap umumnya besar, misalnya mesin, gedung, dan kendaraan. Jumlah transaksinya tidak banyak. Ini membuat auditor lebih cepat melakukan penelusuran karena item yang diperiksa atau tidak terlalu banyak. Yang kedua, perubahan atau mutasi aset jarang terjadi. Aset tetap tidak sering bertambah atau berkurang, sehingga auditor tidak perlu menelusuri banyak mutasi. Hal ini mempercepat proses karena pergerakan relatif stabil. Yang ketiga, tidak memerlukan pemeriksaan pisah batas ketat piutang atau persediaan. Berbeda dengan persediaan atau piutang yang jumlah dan pergerakannya tinggi.
aset tetap jarang berpindah tempat atau berubah jumlah. Karena itu, pengujian cut-off atau pemeriksaan fisiknya tidak serumit akun lainnya. Selanjutnya kita akan membahas prosedur pemeriksaan aset tetap. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset tetap perusahaan benar-benar ada, dimiliki, sah, dan dicatat sesuai standar akuntansi. Berikut adalah langkah-langkah utamanya. Yang pertama adalah pelajari dan evaluasi pengandaian internal. Sebelum memeriksa detail transaksi, kita harus mengetahui seberapa baik sistem pengandaian aset yang sudah diterapkan perusahaan. Kedua, periksa top schedule dan supporting schedule. Auditor memeriksa daftar aset tetap yang ada di laporan keuangan serta dokumen pendukungnya agar nilai yang tercatat sesuai. 3. Lakukan pemeriksaan fisik aset tetap. Melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan aset masih ada dan berfungsi. 4. Cek bukti kepemilikan seperti BPKB kendaraan atau sertifikat tanah untuk memastikan aset benar-benar milik perusahaan. 5. Tinjau konsistensi kebijakan kapitalisasi dan depresiasi. Pastikan metode pencatatan aset dan penyusutan selalu dilakukan secara konsisten setiap tahun. 6. Evaluasi biaya perbaikan dan perawatan, dilihat apakah biaya tersebut harus diakui sebagai beban atau justru menambah nilai aset. 7. Periksa kecukupan asuransi. Aset bernilai besar seharusnya diasuransikan untuk mengurangi risiko kerugian. 8. Hitung ulang penyusutan. Auditor memastikan bahwa penyusutan telah dihitung sesuai umur manfaat dan metode yang diterapkan. 9. Pastikan aset yang dijaminkan telah diungkapkan. Jika aset digunakan sebagai jaminan pinjaman, hal ini harus dicantumkan dalam catatan laporan keuangan. 10. Cek penyajian laporan keuangan sesuai SAK, IFRS. Tahapan terakhir adalah memastikan aset tetap telah disajikan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas contoh pengandaian internal aset tetap. Beberapa contoh pengandaiannya adalah: 1. Setiap pembelian aset harus sesuai anggaran. Ini mencegah pembelian tidak perlu dan mengontrol penggunaan dana perusahaan. 2. Ada persetujuan pejabat berwenang untuk setiap penambahan atau penghapusan aset. Artinya, tidak sembarang pihak boleh menjual atau membuang aset perusahaan. 3. Terdapat kebijakan tertulis mengenai penyusutan kapitalisasi. Pedoman tertulis membuat perlakuan akuntansi aset menjadi konsisten. 4. Disusun kartu aset tetap berisi informasi tanggal perolehan, harga penyusutan kartu. Ini memudahkan pelacakan aset kapan saja. 5. Dilakukan inventarisasi fisik minimal setahun sekali. Perhitungan aset secara berkala memastikan tidak ada aset yang hilang atau rusak tanpa tercatat. 6. Bukti kepemilikan disimpan aman dan aset diasuransikan untuk melindungi perusahaan dari risiko pencurian, sengketa, atau bencana. Dengan menjalankan prosedur pemeriksaan dan pengendalian internal tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa aset tetap aman, tercatat dengan benar, dan memberikan manfaat ekonomi sesuai rencana. Hal ini juga membantu auditor dalam menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik dan perhitungan. Untuk yang pertama itu ada pemeriksaan fisik dilakukan secara tes basis. Jadi pada pemeriksaan fisik dilakukan secara tes basis itu artinya auditor itu nggak harus cek semua aset satu persatu. Mereka ambil contoh aset itu tertentu untuk dicek kondisi secara langsung di lapangannya. Itu tujuannya itu buat memastikan asetnya beneran ada dan masih dipakai. Nah, kemudian itu yang kedua ada bandingkan kondisi nyata dengan daftar aset tetap. Nah, dibandingkan kondisi nyata dengan daftar aset tetap ini, setelah lihat asetnya secara fisik, auditor itu bakal nge-cross check dengan daftar aset tetap perusahaannya. Dicek apakah jurnalnya sama, kondisinya sesuai, dan tidak ada aset yang hilang atau enggak dilaporkan. Lalu yang ketiga, itu ada audit bukti kepemilikan seperti nomor mesin, sertifikat tanah, dan dokumen lainnya. Nah, di tahap ini itu auditor perlu mengecek lagi dokumen-dokumen penting yang nunjukin bahwa aset itu benar milik perusahaan. Misalnya seperti sertifikat tanah, dokumen pembelian, terus nomor seri mesin, dan berkas pendukung lainnya. Terus yang keempat, itu ada uji konsistensi metode penyusutan dan nilai buku. Nah, jadi di uji konsistensi metode penyusutan dan nilai buku itu auditor juga harus memastikan kalau perusahaan itu sudah ngikutin metode penyusutan yang sama dari tahun ke tahun, dan nilai bukunya itu harus masuk akal. Tujuannya biar laporan keuangannya itu tetap rapi, wajar, dan enggak dimanipulasi. Nah, dari materi ini kita bisa simpulkan bahwa audit aset tetap memiliki peran penting dalam memastikan laporan keuangan perusahaannya itu benar-benar dapat dipercaya, karena melalui proses audit itu kita dapat memastikan bahwa aset yang tercatat itu memang ada dimiliki oleh perusahaan dan nilainya itu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Proses ini juga menuntut pemahaman yang baik terhadap kebijakan akuntansi, sistem pengendalian internal, serta pemeriksaan bukti fisik di lapangannya. Nah, hasil audit ini tidak hanya memperkuat keakuratan laporan keuangan, tetapi juga menjadi dasar yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan meningkatkan kepercayaan pihak luar terhadap suatu perusahaan.